Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Halal. Pada kesempatan kali ini, saya Sunardi, pendamping proses produk halal dari Edukasi Waya Kabupaten. Dan presentasi pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, khususnya untuk pelaku UMKM yang ada di Rokan Hilir maupun di Riau ataupun seluruh Indonesia. Mari simak video berikut. Regulasi dasar hukum bersertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman bagi UMKM, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4, produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dasar hukum berikutnya, PP Nomor 42 Tahun 2024, Pasal 98, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi ada program sertifikat halal gratis atau sehati dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu program Sabdelcare yang hanya membutuhkan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis. Kemudian nanti akan ada timbul pertanyaan ya dari pelaku usaha, ngapain sih repot-repot ngurusi sertifikasi halal? Tentu ya, dengan adanya sertifikat halal, pelaku usaha sebenarnya tidak perlu repot lagi. Harus menjelaskan, meyakinkan ke semua pelanggannya bahwa bahan baku dan proses produk halal produknya itu sudah jelas kehalalannya. Dan kalaupun pelaku usaha menjelaskan, belum tentu pelanggan itu yakin, karena itu hanya klaim dari si pelaku usaha. Jadi potensi market calon pelanggan usaha Anda itu ada di 87,2%, atau sekitar 229,6 juta jiwa penduduk muslim di Indonesia. Wajib konsumsi halal ini, apakah produk Anda sudah memiliki identitas halal, apakah yang dimaksud dengan identitas halal, ini akan menjadi pertanyaan bagi para konsumen. Tentunya dengan adanya program sertifikasi halal bagi UMKM dengan Sabdelcare, itu akan memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan label halal. Bagi seorang pelaku usaha, ya sertifikat halal. Kalau kita identitas secara pribadi, kita ada KTP atau ijazah, paspor, akta nikah atau identitas perkawinan, akta kelahiran. Kemudian kalau kita punya properti, ada sertifikat tanah, kemudian BPKB untuk kendaraan atau SIM, yaitu identitas pada umumnya. Tapi bagi pelaku usaha, khususnya untuk produk-produk halal harus memiliki sertifikasi halal. Nah, ini dia. Jadi ini bentuk dari identitas pelaku usaha, yaitu sertifikasi halal dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang bisa dilihat langsung oleh para pelanggan. Jadi kalau ini nanti sudah keluar sertifikatnya, ini bisa dipajang, atau juga nanti pelaku usaha akan mendapatkan barcode ya, label halal, barcode sudah bisa dicek langsung. Jadi pelanggan itu akan merasa lebih yakin, lebih nyaman, lebih senang. Bagi pelaku usaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal, karena itu sumber penghasilan berkelanjutan. Kemudian
bagaimana sih cara mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Caranya cukup mudah ya. Ini dia syaratnya. Yang pertama cukup dengan KTP pelaku usaha. Kemudian jenis produk ada 10 varian yang bisa kita tambahkan di dalam sertifikasi halal. Kemudian merek produk, kemudian foto produk, foto tempat produksi, kemudian NIB atau KBLI untuk jenis eh, produknya. Nah, terkait omset di bawah 15 miliar bisa masuk dalam skema sertifikasi halal Sepdelcare. Jadi berapa biayanya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha? Ya, berapa besaran biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Itu gratis 100%. Kalau seandainya berbayar, itu cukup dikenakan biaya Rp230.000. Tapi ada kuota yang disediakan oleh BPJPH, yaitu kuota sehati sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha UMK. Di mana nanti ada petugasnya, ada pendamping proses produk halal yang akan membantu pelaku usaha untuk mendapatkan program sertifikasi halal gratis. Kemudian, apa saja jenis produk yang dapat difasilitasi sertifikasi halal gratis? Kita simak. Jadi ada 13 jenis produk makanan Sepdelcare. Yang pertama itu olahan buah dan sayur, kemudian permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakeri, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu, dan pemanis. Ada juga garam, rempah, saus, dan kecap. Kemudian makanan ringan siap santap. Kemudian kedai makanan dan kedai minuman. Kemudian susu dan analognya. Kemudian lemak, minyak, dan emulsi minyak. Dan es yang untuk dimakan. Ketika kita membuat olahan buah dan sayur, contoh dia ada asinan buah, ada asinan sayur, ini bisa masuk dalam kategori 13 produk makanan Sepdelcare. Permen, coklat, kemudian ada produksi tepung dan sereal, ini juga bisa masuk. Roti, bakeri, atau kue basah, kue kering, itu masuk di kategori roti dan bakeri yang bisa masuk program Sepdelcare. Kemudian untuk makanan ringan siap santap seperti keripik, peyek, kemudian ada produksi susu, itu bisa mendapatkan sertifikasi halal gratis. Kemudian ada es untuk dimakan, ini termasuk juga es batu ya. Es batu atau es kristal yang lagi marak digunakan di kafe-kafe ataupun di usaha pedagang kaki lima ya, menggunakan itu. Itu juga kalau usahanya mau dilabelkan sertifikasi halal. Kemudian ini beberapa contoh produk makanan. Jadi di sini ada asinan buah, acar buah, manisan buah, itu masuk di salah satu kategori sehati. Kemudian ada jenis makanan halal itu seperti produk bakso ikan, tekwan, pempek, otak-otak. Di sini ada emping, emping melinjo, kemudian ada keripik, ada kerupuk, atau bahkan ada peyek, itu bisa masuk skema sertifikasi halal gratis. Atau kue pau ya. Kemudian ada donat, kemudian ada tempe, tahu. Olahan tempe dan tahu ini juga bisa masuk ke dalam kategori Sepdelcare. Dan juga ada produk telur asin, saus tomat, kemungkinan ada juga saus cabai, ada martabak atau terang bulan atau kue pukis. Ini juga masuk ke dalam 13 skema produk makanan Sepdelcare. Nah ini tadi ada kue kering, kemudian produk roti ya, bakeri atau
pastry, kemudian ada lotek, urap, gado-gado, pecal, itu masuk di dalam produk makanan Sabdal Care. Kemudian untuk minuman yang masuk kategori Sabdal Care yang bisa mendapatkan kuota sertifikasi halal gratis, itu ada 6 jenis produk minuman Sabdal Care. Konsentrat buah dan sayur. Jadi ada minuman konsentrat buah dan sayur ini ada jus masuk, ada jus, kemudian sari buah, kemudian ada aneka minuman ringan non soda, kemudian ada kopi, teh, dan sari kacang, atau juga bisa masuk susu kedelai ya, sari kedelai. Kemudian ada susu dan campuran susu, seperti mungkin ada milkshake, itu juga masuk kategori dari minuman Sabdal Care. Kemudian ada minuman tradisional, mungkin ada bir peletok ya kalau di Jakarta, atau ada minuman tradisional lainnya, termasuk air asam ya, atau juga jamu. Kemudian ada produk jus buah dan sayuran. Jadi 6 jenis produk minuman Sabdal Care ini bisa kita daftarkan di dalam kuota Sahaji. Nah, jadi ini yang pertama itu ada produk jus dan buah, kemudian ada milkshake atau pop es ya, atau minuman serbuk lainnya yang diolah, kemudian ada es krim, kemudian ada es batu, kemudian minum es cendol, dawet, itu semua bisa dimasukkan ke dalam sertifikasi halal. Kemudian itu ada yogurt, ini juga ada minuman wedang tradisional, ada juga wedang ronde dan yang lain-lain, atau juga produk sirup. Mungkin ada beberapa produk UMKM. Kemudian ada produk kopi ya, produk kopi, kemudian minuman coklat, squash, ya, es tea, lemon tea, ya kan, itu bisa masuk. Kemudian ada berapa jenis sih warung yang bisa masuk ke dalam kategori Sabdal Care. Jadi yang pertama itu mungkin yang sering kita temui di dekat kita itu adalah warung nasi Padang. Warung nasi Padang. Terus kalau di Jawa itu yang terkenal warteg ya, warung Tegal. Ada juga warung Sunda. Ada warung soto ayam, soto sapi, warung mie bakso atau ayam, warung miso ya, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate ayam kambing, warung makan nasi goreng mie goreng, warung makan khas Jawa Timur, warung makan nasi kuning atau nasi uduk, angkringan atau gerobak, warung makan Indomie atau warmindo. Ini 13 jenis warung yang bisa masuk ke dalam skema Sabdal Care. Berapa lama terbit sertifikat halalnya? Kita akan lihat. 7 sampai 14 hari kerja. Dalam keadaan normal, setelah pengajuan melalui si halal BPJPH, apa risiko produk bila produk usaha Anda tidak memiliki sertifikat halal? Bila ada pelanggan atau kompetitor memviralkan bahwa produk usaha Anda tidak bersertifikat halal, apakah akibatnya bagi usaha Anda? Jadi P3EWI siap mendampingi proses sertifikasi halal untuk produk Anda secara gratis. Yuk segera bergabung untuk mendapatkan label halal bagi produk usaha, makanan maupun minuman di wilayah Rokan Hilir. Bisa menghubungi kami. Kalam, billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.